Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih bikin AI sendiri, tapi datanya nggak perlu dikirim ke cloud? Nah, hari ini kita bakal lakuin persis hal itu. Kita akan fokus ngebangun otak AI lokal yang enteng, aman, dan yang paling penting, data kita tetap aman, 100% milik kita. Pernah gak sih coba jalanin model AI raksasa, laptopnya malah nge-freeze? Tenang, kamu nggak sendirian, itu masalah umum banget dan hari ini kita bakal cari solusinya. Oke, gini deh, coba bayangin. Di satu sisi kita punya LLM raksasa, kuat banget. Tapi ya gitu, berat, lemot, dan datanya harus ke cloud. Di sisi lain kita butuhnya sesuatu yang enteng, cepet, dan, nah ini kuncinya, privat. Ini nih pertarungan klasik di dunia AI modern. Gimana caranya kita dapat kekuatannya tanpa ngorbanin performa atau keamanan? Saya asisten Muhammad Ishak dan saya bakal jadi pemandu kalian di sesi ini. Bareng-bareng kita bakal lalui setiap langkah buat merekrut otak AI pertama kalian dan menyimpannya dengan aman secara lokal. Jadi mungkin ada yang nanya, ngapain sih repot-repot pakai pendekatan lokal? Kayaknya ribet banget kan? Nah, coba kita lihat satu skenario di dunia nyata, di mana ini tuh bukan lagi pilihan bagus, tapi udah jadi keharusan. Bayangin aja ada firma hukum yang perlu ngerangkum ratusan kontrak rahasia. Gila kan kalau data sensitif klien itu dikirim ke API publik? Itu mimpi buruk banget dari sisi keamanan. Solusinya, pakai Small Language Model atau SLM yang jalan sepenuhnya offline di server internal mereka. Dengan gitu, privasi 100% terjamin. Dan bonusnya, nggak ada lagi tagihan langganan API tiap bulan. Oke, prosesnya mungkin kedengaran ribet ya. Jadi biar gampang, kita pakai analogi aja. Anggap aja kita lagi ngebangun sistem yang namanya RAG, atau Retrieval Augmented Generation. Gak usah pusing sama istilahnya, anggap aja kita lagi merekrut seorang pustakawan buat proyek kita. Prosesnya ada 2 langkah. Langkah pertama, dan ini fokus kita hari ini, adalah merekrut pustakawan. Maksudnya apa? Ya, kita download model AI-nya ke komputer kita. Anggap aja kita rekrut pustakawan pintar, tapi dia belum baca buku apapun di perpustakaan kita. Nanti, di sesi berikutnya, baru deh kita masuk langkah kedua, memberi akses berangkas, di mana kita hubungkan pustakawan kita itu dengan dokumen-dokumen pribadi kita. Nah, siapa nih kandidat andalan kita buat posisi pustakawan ini? Kenalin Qwen 1.5, 0.5 BChat. Ini tuh small language model yang enteng, ramah di CPU, dan yang paling penting, jago banget diajak ngobrol dan ngikutin perintah. Pas banget kan sama yang kita butuhin? Coba kita intip speknya. Ukurannya cuma sekitar 1 GB dengan 500 juta parameter, model ini efisien banget. Jadi ini nggak bakal bikin laptop kamu megap-megap. Dan keahliannya, ngobrol dan ngikutin perintah. Sempurna buat chatbot yang bakal kita bangun. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita kotorin tangan. Tenang aja, saya bakal pandu langkah demi langkah. Prosesnya lebih gampang dari yang kalian bayangin kok. Pertama, siapin dulu ruang kerja kita. Aktifin virtual environment-nya. Terus kita install Hugging Face Hub. Ini jembatan kita ke semua model keren di Hugging Face. Terakhir, bikin folder buat nyimpan modelnya. 3 langkah simpel dan kita siap lanjut. Sebenarnya bisa aja sih download modelnya lewat browser. Tapi kita kan engineer ya, jadi kita lakuinnya secara terprogram pakai script Python. Kenapa? Soalnya bisa diulang, bisa diotomatisasi, dan kita punya kontrol penuh atas prosesnya. 3 hal yang disukai semua engineer. Nah, ini bagian penting nih, dengerin baik-baik ya. Di bagian selanjutnya, ini ada pro tip yang sering banget dilewatin sama pemula. Padahal krusial banget. Cuma satu detail kecil, tapi bedanya gede banget buat mastiin download kita efisien dan aman. Rahasia dapurnya ada di sini, parameter ignore patterns yang kalian lihat di slide. Kelihatannya sepele, tapi ini nyelesain 2 masalah besar. Pertama, efisiensi. Dengan gak baikan format file lama, kita hemat ratusan megabyte. Tapi yang lebih penting, yang kedua, keamanan. File lama kayak .bin itu bisa disisipin kode jahat. Nah, dengan secara spesifik minta format .safetensors yang modern dan aman, kita sebenarnya lagi nambahin lapisan anti-malware ke proses download kita. Ini bukan cuma soal optimalisasi, tapi soal praktek engineering yang aman. Sip, skripnya udah jalan. Misi hampir selesai. Tapi sebelum kita selebrasi, kita perlu lakuin apa yang semua engineer baik lakuin. Validasi hasilnya. Kalau ketemu error, jangan panik. Kalau muncul HF validation error, itu hampir pasti typo di nama modelnya.
Coba cek lagi huruf besar kecilnya. Terus gimana kalau koneksi internetnya putus di tengah jalan? Santai, tinggal jalanin lagi aja skripnya. Kerennya, Hugging Face itu pintar. Dia bakal ngelanjutin dari tempat terakhir berhenti, jadi gak perlu ngulang dari nol. Biar yakin pustakawan kita udah berhasil direkrut, lakuin 3 pengecekan kilat ini. 1. Lihat foldernya ada apa enggak. 2. Verifikasi ukurannya harusnya sekitar 1 giga. 3. Ngintip dikit file generationconfig.json. Nah, ini yang mau kita bahas sekarang. Anggap aja file generation_config.json ini kayak panel kontrol buat kepribadian chatbot kita. Parameter kayak temperature itu buat ngatur sekreatif apa jawabannya. Kecil buat yang faktual, besar buat yang imajinatif. Kalau max_new tokens ya buat ngatur seberapa panjang responsnya. Nanti kita bakal bahas ini lebih dalam lagi. Oke, coba kita review lagi apa aja yang udah kita capai. Kita udah ngerti kenapa SLM lokal itu penting, kita udah ngerekrut pustakawan kita, si Quen Chat, dan kita lakuin itu dengan cara yang aman dan efisien, pakai Python. Pustakawan kita udah di sini, siap kerja, tinggal kita kasih akses ke perpustakaan kita aja. Dan itu bakal kita lakuin di sesi berikutnya. Sebelum kita tutup, ada satu langkah terakhir yang super duper penting. Jangan pernah, sekali lagi saya bilang, jangan pernah commit folder models yang ukurannya 1 giga itu ke Git. Masukin dulu ke file.gitignore kalian. Ini best practice yang bakal nyelamatin kalian dan teman setim kalian dari pusing 7 keliling. Dan sekarang, momen yang memuaskan itu. Tulis pesan komitnya, fit menarik model LLM Quen 0.5b untuk core chatbot. Pencet enter, selamat! Kamu baru aja secara resmi menyelesaikan satu milestone penting dalam membangun AI lokal kamu sendiri. Pustakawan kamu udah siap sedia di posnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, dokumen apa yang bakal kamu kasih ke dia pertama kali? Mungkin file-file proyekmu atau catatan pribadimu? Coba deh mulai bayangin kemungkinan-kemungkinan baru yang baru aja kamu buka. Fondasi buat otak AI kamu udah jadi. Teruslah bereksperimen dan siap-siap ya, karena di sesi berikutnya kita bakal hubungin dia ke data-data kamu. Jangan malas membaca materi yang sudah diberikan dari dosen kalian demi masa depan dan keberlangsungan karir kalian nantinya.